Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zain Ahmad Raihan, dengan NIM 204104770 di kelas Hukum Perusahaan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai badan usaha milik negara atau yang biasa disingkat dengan BUMN. Berikut adalah identitas singkat dari saya. Dalam kesempatan presentasi kali ini, saya akan menjelaskan BUMN dilihat dari 3 topik. Yang pertama, pengertian BUMN. Yang kedua, tujuan BUMN. Yang ketiga, bentuk-bentuk BUMN yang terdiri atas 1. Persero, dan yang kedua, Perum. Yang pertama, kita tinjau pengertian BUMN. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disingkat UU BUMN, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dari definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan beberapa unsur yang harus dipenuhi agar badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN, yakni pertama, badan usaha, yang kedua, modal usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara, yang ketiga, negara melakukan penyertaan modal secara langsung, yang keempat, modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Mari kita tinjau lebih lanjut mengenai unsur-unsur dari BUMN. Yang pertama, badan usaha. Badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan untuk mengelola bisnisnya. Unsur yang kedua, seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN jika modal usahanya yang pertama seluruhnya atau 100% dimiliki oleh negara, atau bisa yang kedua yakni sebagian besar modal dimiliki oleh negara dengan konsekuensi minimal negara menguasai 51% modal dari badan usaha tersebut. Unsur yang ketiga, adanya penyertaan secara langsung. Jadi, negara harus menyertakan modalnya secara langsung, tidak oleh perantara apapun. Dengan adanya penyertaan secara langsung, maka negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan, sehingga setiap penyertaan harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau PP. Unsur yang keempat, modal penyertaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menjadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari 3 hal. Yang pertama, dari APBN itu sendiri. Yang kedua, dari kapitalisasi cadangan. Yang ketiga, yaitu dari sumber lainnya yang diatur di dalam peraturan pelaksana. Selanjutnya kita tinjau mengenai tujuan dari BUMN. Tujuan didirikannya BUMN terdapat pada pasal 2 ayat 1 UU BUMN yang menentukan maksud dan tujuan pendirian BUMN. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, tentunya untuk mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang ketiga,
Yang keempat, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Dan yang terakhir, turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Yang ketiga adalah bentuk-bentuk BUMN. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, BUMN hanya dikelompokkan menjadi dua badan usaha perusahaan, yakni yang pertama perusahaan perseroan atau biasa disebut sebagai Persero. Contohnya adalah PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Yang kedua, perusahaan umum atau biasa dikenal dengan Perum. Contohnya adalah Perum Peruri. Kita tinjau mengenai Persero terlebih dahulu. Pengertian Persero. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit sebesar 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya untuk mencari keuntungan. Berdasarkan definisi di atas, menurut Prof. Ridwan Khairandi, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yakni yang pertama, Persero adalah badan usaha. Yang kedua, Persero adalah perseroan terbatas. Yang ketiga, modalnya terbagi atas saham-saham. Yang keempat, tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan. Lalu bagaimana sih status hukum kekayaan negara dalam Persero? Ketika negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam Persero, yang dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan Persero, tidak lagi menjadi kekayaan negara. Jadi ketika negara menyertakan modalnya ke Persero, maka kekayaan itu bukan lagi kekayaan negara, tetapi menjadi kekayaan Persero. Nah, ini juga yang merupakan pembeda dari badan usaha yang berbadan hukum, yaitu adanya pemisahan kekayaan antara para pemegang saham dengan kekayaan badan usaha tersebut. Yang ketiga, kita tinjau organ Persero. Organ Persero terdiri atas 3 organ ya. Yang pertama, rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang kedua, direksi, dan yang ketiga, komisaris. RUPS bisa oleh menteri atau dengan yang lainnya. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara, yakni 100% dimiliki oleh negara, dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Direksi, pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian direksi ditapang oleh menteri. Komisaris, pengangkatan dan pemberitaan komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditentukan oleh menteri. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada direksi. Bentuk-bentuk perseroan. Persero terdiri atas 2 bentuk. Yang pertama, persero tertutup, dan yang kedua, persero terbuka. Perseroan tertutup adalah PT yang sahamnya tidak ditawarkan ke publik dan tidak terdaftar di Bursa Efek. Contohnya adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN. Persero terbuka adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Contohnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk yang sudah melantai di bursa saham Indonesia dengan kode emiten BBRI. Yang selanjutnya adalah Perum. Pengertian Perum
Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berdasarkan definisi di atas, dapat diterik unsur-unsur yang melekat di dalam Perum, yakni yang pertama, Perum adalah badan usaha. Yang kedua, seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Yang ketiga, modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham. Yang keempat, tujuannya untuk kemanfaatan umum sekaligus untuk mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan. Dari definisi dan unsur-unsur di atas dapat ditarik ada dua hal yang membedakan antara Perum dan Persero, yaitu ditinjau dari modal dan tujuannya. Seluruh modal yang dimiliki oleh Perum semuanya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham-saham. Sedangkan modal Persero dapat seluruhnya dimiliki oleh negara atau sebagian besar dimiliki oleh negara dan modalnya itu terbagi atas saham-saham. Kemudian, tujuan Perum tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan, tetapi untuk kemanfaatan umum. Sedangkan Persero tujuannya itu murni untuk mengejar keuntungan. Lalu tujuan Perum. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Lalu pendirian Perum. Pendirian Perum menurut Pasal 35 Ayat 1 UU BUMN diusulkan oleh Menteri pada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Pendirian Perum itu melalui mekanisme hukum publik saja, yaitu ditetapkan melalui peraturan pemerintah atau PP. Berbeda dengan Persero yang dimana pendiriannya itu melalui dua mekanisme hukum, yaitu melalui hukum publik dan selanjutnya melalui hukum privat. Peraturan pemerintah pendirian Perum harus memuat setidaknya yang pertama penetapan pendirian Perum, yang kedua penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan, yang ketiga anggaran dasar, dan yang terakhir penunjukan menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal. Organ Perum. Organ Perum terdiri atas tiga. Yang pertama menteri, direksi, dan dewan pengawas. Menteri di sini adalah menteri yang ditunjuk dan atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dalam Perum. Kewenangan menteri adalah memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh direksi. Kebijakan pengembangan usaha tersebut diusulkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan oleh Dewan Pengawas. Kedua, direksi Perum adalah organ yang bertanggung jawab atas pengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum, serta mewakili Perum di dalam maupun di luar pengadilan. Lalu yang ketiga, Dewan Pengawas. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan itu didasarkan pada daftar pustaka ketiga ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada informasi atau kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.